下到我扫落途中也行。我想请大家把这个机会让给我，希望你们可以把这个机会。这位学姐好勇敢。 Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Solen 2 episode ke-142, yang dimana pada cerita sebelumnya Huiho bersama dengan rombongannya mereka berfokus untuk menyembuhkan Tangnya, dan singkat cerita Huiho juga ia ingin mendalamkan ilmu pengetahuan tentang peracikan pil dari catatan warisan Tangshan, dan juga setelahnya Huiho bersama dengan Guru Suan mereka mulai merancang untuk membuat tunggul tingkatan ke-9 agar bisa Huiho membentuk pil tingkatan tinggi. Ya singkat cerita Huiho melihat Shobei yang menghadapi kesengsaraan gunturnya, dan singkat cerita Shobei tidak bisa diselamatkan dan Huiho memutuskan untuk melakukan fusi roh dengan Shobei, membuat Shobei menjadi roh baru Huiho dan juga memiliki keterampilan baru yang dimana tubuhnya Shobei justru dapat berevolusi menjadi beruang undead yang dapat dikendalikan oleh Shobei juga. Dan setelahnya pun Huiho berniat untuk mengikuti acara penjodohan Dewa Laut, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Huiho yang memasuki kantin, yang di sana Huiho bertemu dengan rombongan Wufeng dan juga Dewa Bin yang mereka saling menyapa, dan setelah itu Huiho berniat untuk mengambil makanan, tetapi di saat itu tiba-tiba saja Huiho diganggu oleh guru baru disiplin dari Akademi Shrek dan memarahi Huiho karena memasuki kantin kediaman dalam. Huiho pun menjelaskan kepada guru itu bahwasanya ia merupakan murid dalam, dengan Huiho menunjukkan tanda pengenalnya. Di sana juga teman-temannya Huiho berniat untuk membela Huiho, tetapi guru itu justru marah kepada mereka karena mereka merupakan mantan murid tetapi tetap berani untuk makan di kantin kediaman dalam secara gratis. Dan singkat cerita guru itu juga berniat untuk mempermainkan Huiho, tetapi Huiho meminta kepada guru itu untuk tidak mengganggunya karena Huiho memiliki acara untuk mengikuti perayaan dari Kencan Dewa Laut. Tetapi guru itu tidak percaya dan ia berniat untuk membawa Huiho paksa. Dan Huiho pun memberikan peringatan kepada guru tersebut menggunakan aura kekuatannya yang membuat guru itu pun seketika terdiam, dan juga Huiho menasihati kepada guru itu untuk tidak bertindak kasar pada akademi karena ini merupakan akademi bukan penjara. Dan setelahnya pun Huiho pergi dari sana, dan di sana pun para murid Akademi Shrek lainnya mereka semua langsung memberikan sorakan kepada Huiho karena mereka semua merasa berterima kasih kepada Huiho karena telah memberikan pembelajaran kepada guru baru tersebut yang memang telah sering membuat keributan. Dan di sana juga ternyata adanya Tang Wutong yang melihat Huiho dari jauh. Setelahnya pun acara Kencan Dewa Laut telah dimulai yang disaksikan oleh para penetua pavilion Dewa Laut, dan juga acara tersebut dibawakan oleh pemandu perempuan dan juga Bebe. Di acara tersebut para peserta perempuan dan juga laki-laki mereka semua berkumpul di acara Kencan Dewa Laut tersebut, dengan di sana Huiho yang datang terlambat. Huiho juga mengungkapkan ia sebenarnya tidak ingin untuk hadir pada acara ini, tetapi karena alasan Huiho membutuhkan ijazahnya dan juga menghormati aturan dari Akademi Shrek, Huiho tetap mengikuti acara ini tetapi sebagai formalitas saja. Tetapi melihat suasana acara ini, membuat Huiho teringat acara Kencan Dewa Laut sebelumnya yang memberikan kesannya sangat dalam bagi Huiho karena acara itu merupakan pertama kalinya Huiho jatuh cinta kepada Wandong. Dan setelahnya pun Bebe membawa acara dengan memberitahu acara pertama para peserta pria diminta untuk menunjukkan keahliannya untuk sedikit membuka penutup wajah dari pihak perempuan agar pihak laki-laki bisa melihat perempuan yang mereka incar. Peserta pertama dari pihak laki-laki maju dengan ia memiliki sebuah kipas tangan, yang kipas tangan tersebut ia ayunkan untuk membuka topeng dari peserta perempuan, tetapi ayunannya terlalu keras yang membuat pakaian dan juga topi penutup dari para peserta perempuan acak-acakan, yang hal itu menimbulkan keributan pada acara tersebut karena tindakannya yang sudah kelewatan. Dan setelahnya pun adanya peserta perempuan yang berambut biru menyerang peserta laki-laki tersebut yang sampai membuat laki-laki itu tercebur ke dalam air, membuat laki-laki itu menjadi sangat marah dan ia pun langsung mencoba untuk balas
sendal dengan ia menggunakan alat jiwanya tingkatan ke-6 yang ia menggunakan meriam itu untuk mengarahkan ke perempuan yang telah menjatuhkannya. Tetapi di saat itu tak disangka yang membuat peserta laki-laki itu langsung membeku seketika. Hu Yuho memberikan saran untuk bisa menahan diri pada acara ini. Yang di sana juga tampak Hu Yuho menjadi idola besar pada acara ini karena banyak perempuan yang menyoraki nama Hu Yuho. Dan setelahnya juga peserta laki-laki itu yang langsung dianggap gugur pada acara ini, dan tanpa di sana adanya salah satu perempuan yang dimana itu ternyata adalah Tang Wutong yang secara perlahan ia mengintip ke arah Hu Yuho. Dan setelahnya peserta lainnya mencoba untuk membuka penutup dari peserta perempuan, tetapi ia juga langsung gagal karena dijatuhkan menggunakan teknik ilusi. Dan lalu acara terus berlangsung dengan di sana banyak para peserta laki-laki bisa untuk mengambil topi penutup dari peserta perempuan, yang sampai pada akhirnya dalam acara tersebut hanya ada satu perempuan yang masih memakai topi penutupnya, yang itu adalah Tang Wutong. Dan banyak para peserta laki-laki telah mencoba untuk membuka topi penutup dari Tang Wutong, tetapi tidak ada yang berhasil untuk membukanya. Yang banyak para peserta laki-laki mengakui bahwasannya Tang Wutong terlalu kuat, membuat mereka sangat kesulitan untuk bisa membuka topi tersebut. Yang hal ini justru semakin membuat banyak peserta dan juga para penonton penasaran ingin melihat wajah perempuan di balik dari topi tersebut. Sampai pada akhirnya peserta terakhir yaitu Hu Yuho, yang Hu Yuho sengaja untuk berada di posisi terakhir agar dirinya tidak ikut adil pada kompetisi ini, tetapi ternyata perempuan terakhir ataupun Tang Wutong memang sulit membuka topinya, membuat Hu Yuho mendapatkan giliran juga untuk membuka topi perempuan itu. Dan Hu Yuho melakukan ini secara terpaksa karena dirinya memang tidak ingin ikut campur pada acara ini. Tetapi setelah Hu Yuho mendekati perempuan itu, Hu Yuho merasakan kalau perempuan ini memang sengaja tidak melawan dirinya. Karena para peserta laki-laki sebelumnya perempuan ini melawan, tetapi dirinya maju, perempuan ini justru malah membiarkannya. Dan di saat Hu Yuho mulai untuk membuka topi tersebut, banyak peserta perempuan dan juga laki-laki, mereka semua sangat penasaran ingin melihat wajah perempuan di balik dari topi itu. Hu Yuho memegang topi itu dan Tang Wutong secara sukarela membuka topi tersebut di tangan Hu Yuho, dan di sana pun Hu Yuho dibuat kaget karena awal Hu Yuho melihat Tang Wutong mirip dengan Wandong, tetapi setelahnya Hu Yuho sadar kalau itu merupakan Tang Wutong. Hu Yuho bingung kenapa Tang Wutong mengikuti acara ini. Tang Wutong menjawab dengan lembut dirinya tidak memiliki alasan untuk tidak ikut acara ini, jadinya ia mengikuti acara ini saja. Setelahnya acara kedua berlanjut, yang pada acara kedua ini para peserta perempuan mereka masing-masing diberikan 3 poin vote, yang 3 poin tersebut diperbolehkan untuk diberikan kepada peserta laki-laki. Yang peserta laki-laki setidaknya memiliki 1 poin agar tidak gugur pada babak kedua ini. Dan di sana pun para peserta perempuan mereka memberikan poin mereka kepada peserta laki-laki, dan di sana Tang Wutong tampak menyerahkan seluruh poinnya kepada Hu Yuho. Dan setelahnya di pihak laki-laki banyak dari mereka mendapatkan poin, dan Hu Yuho merupakan peserta yang paling banyak mendapatkan poin karena seluruh peserta perempuan setidaknya memberikan 1 poin kepada Hu Yuho. Di sana Jiang Nana mengerti alasan kenapa Hu Yuho menjadi rebutan dari para peserta perempuan, karena Hu Yuho sebelumnya membuka topi secara elegan kepada Tang Wutong tanpa adanya paksaan. Yang Jiang Nana mengakui hal itu menjadi poin plus di mata perempuan. Dan selanjutnya babak ketiga, yang dimana Bibi menjelaskan pada babak ketiga ini peserta laki-laki mereka disuruh untuk menunjukkan diri mereka, memperkenalkan diri mereka dan poin plus mereka, dan para perempuan diperbolehkan untuk menunjukkan rasa kesukaan mereka kepada laki-laki tersebut. Dan catatan jika perempuan dan juga laki-laki mereka telah bergandengan tangan, maka mereka berdua akan menjadi pasangan dan tidak boleh untuk memilih lagi. Dan setelahnya panitia melakukan undian untuk menentukan siapa peserta pria yang akan menunjukkan diri mereka, dan di sana ternyata Hu Yuho yang mendapatkan giliran pertama.
Huiho pun maju dan di sana para penonton perempuan mereka langsung mensoraki Huiho untuk memberikan semangat kepada Huiho. Tetapi di sana setelah Huiho maju, ia justru memperkenalkan dirinya secara simpel, yang dimana ia maju memberitahu namanya adalah Huiho dan setelahnya selesai karena memang tujuan Huiho untuk membuat para perempuan iri kepada dirinya karena memang Huiho yang tidak ingin dipilih oleh perempuan manapun, yang bahkan perkenalan Huiho membuat ketua Swan kaget dan juga para pendukung perempuan Huiho serta panitia perempuan juga, dan hal ini pertanda kalau tujuan Huiho berhasil untuk membuat mereka ilfil. Tetapi Bebe tidak terima, ia justru malah memperkenalkan Huiho secara detail yang dimana ia menyampaikan prestasi Huiho sebagai jenius berbakat dari Akademi Shrek yang juga telah mengharumkan nama Akademi Shrek pada kompetisi yang telah dilalui oleh Huiho, memberikan juara kepada Akademi Shrek dan juga menjadi pion penting pada kompetisi kontinental, serta prestasi yang sudah terkenal yaitu pendiri dari Pagoda Roh dan juga penemu dari teknik roh ataupun teknik fusion roh, dan juga memiliki gelar sebagai Master Shrek seumur hidup dan juga anggota termuda dari Pavilion Dewa Laut. Seketika pun hal itu memberikan sorotan besar kepada Huiho, yang di sana para peserta lainnya mereka justru langsung kehilangan harapan dan tidak percaya diri untuk melanjutkan kompetisi ini karena mereka menganggap Huiho terlalu unggul dan sulit untuk dikalahkan, yang akan membuat para perempuan tergila-gila kepada Huiho. Dan untuk para dekan termasuk dengan ketua Swan, mereka tidak keberatan jika prestasi Huiho tersebar karena bagi ketua Swan juga hal ini cukup wajar untuk Huiho karena kultivasinya yang terlalu cepat, dan juga mungkin hal ini akan bisa semakin memberikan semangat kepada Huiho agar ia bisa semakin meningkatkan kemampuannya dan tidak bermalas-malasan. Dan setelahnya pun senior Shishi melanjutkan acara dengan memperbolehkan kepada peserta perempuan untuk menunjukkan pilihan mereka, dan di sana ternyata seluruh peserta perempuan mereka memberikan pilihan mereka kepada Huiho. Yang membuat semua orang pun kaget karena Huiho dipilih oleh semua peserta perempuan. Huiho pun langsung berbicara dengan pertama berterima kasih kepada para peserta yang telah memilihnya, tetapi Huiho memberitahu kalau ia tidak bisa memilih. Hal itu pun seketika membuat seluruh peserta perempuan kaget dan Huiho menjelaskan kepada mereka kalau dirinya tidak bisa memilih karena hatinya telah memiliki seorang perempuan yang perempuan itu tidak bisa digantikan. Jadinya Huiho pun memutuskan kalau dirinya tidak memilih dan mengundurkan diri di sana. Tetapi di sana Tang Wutong ia justru berani untuk meminta kepada para peserta lain untuk membiarkan dirinya yang memilih Huiho karena Tang Wutong mengakui dirinya mengikuti acara ini karena Huiho. 我想请大家把这个机会让给我，希望你们可以把这个机会。这位学姐好勇敢。 Dan di sana pun para peserta lainnya dan juga para penonton mereka justru memberikan tepuk tangan kepada Tang Wutong karena Tang Wutong yang berani untuk mengungkapkan perasaannya kepada Huiho. Dan setelahnya pun para peserta perempuan mereka satu persatu mengundurkan diri dan tinggal hanya 3 perempuan, yang satunya Tang Wutong dan 2 lainnya merupakan perempuan yang memang tertarik kepada Huiho dan tetap ingin berjuang untuk mendapatkan Huiho. Dengan pertama perempuan bernama Beise yang memberitahu alasan kenapa ia tertarik kepada Huiho karena kemampuan Huiho yang kuat dan dirinya ingin untuk memiliki seseorang yang bisa bertarung melawan dirinya. Dan Beise pun menantang kepada Huiho jika Huiho ingin bersama dengan dirinya maka Huiho harus melawan dirinya dulu dan bisa mengalahkannya. Huiho pun menjawab kalau dirinya lagi tidak memiliki semangat untuk bertarung dan tidak bisa menerima tantangan tersebut. Dan setelahnya seorang perempuan lainnya bernama Sutong yang di sana ia memperkenalkan dirinya dan juga menunjukkan kekuatannya yang merupakan Ultimate S dan juga memiliki Martial Soul yaitu Snow Lady, yang hal itu seketika membuat Bing Er kaget karena Martial Soul-nya memiliki hubungan dengan Ratu Salju, yang hal itu seketika juga membuat Huiho kaget. Tetapi sayangnya setelah itu cerita bersambung dan untuk kelanjutan ceritanya kita akan melanjutkan lagi di minggu depan besok. Dan seperti biasa Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi hanya bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. 等下把我扫落湖中也行。